Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan kepada kita semua selaku umatnya. Di kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang satu topik yang bertema kepemimpinan. Di sini aku akan mengambil Umar bin Khattab sebagai contoh atau suri teladan yang patut kita contoh ketika kita diberikan amanah untuk memimpin. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkuasa pada tahun 634 Hijriah hingga 644 Hijriah. Umar bin Khattab juga merupakan salah satu Khulafaur Ar-Rasyidin, dan beliau juga merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Umar bin Khattab ketika beliau memimpin, beliau memiliki banyak sifat-sifat baik yang patut kita teladani. Dan aku bakal menceritakan beberapa sifat-sifat yang patut kita teladani tersebut. Yang pertama, Umar bin Khattab dapat memisahkan antara yang benar dan yang batil. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam cerita berikut. Pada suatu hari, Umar mengunjungi peternakan unta milik Baitul Mal. Di sana, beliau mendapatkan ada satu unta yang sangat gemuk. Lalu, Umar bertanya kepada petugas Baitul Mal tentang unta tersebut. Ternyata itu adalah unta milik anak beliau. Ketika tahu unta anaknya ikut makan di peternakan Baitul Mal, Umar memutuskan untuk memberikan unta tersebut kepada Baitul Mal. Lalu sifat baik yang kedua adalah Umar tidak hanya memerintah atau menyuruh, namun ikut turun tangan dalam tugas-tugas yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dalam cerita berikut ya. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang melakukan perjalanan, beliau melihat seorang ibu yang sedang memasak batu dan dikelilingi anaknya yang sedang menangis kelaparan. Melihat hal tersebut, Umar segera pulang dan mengambil sekarung gandum dan kebutuhan lainnya untuk ibu tersebut. Umar memanggul karung gandumnya sendiri dan tak mau dibantu oleh penjaga pribadinya atau pengawalnya ya, karena Umar merasa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga adalah Umar bin Khattab memiliki gaya hidup yang sederhana dan juga tidak sombong. Hal ini dapat dibuktikan dari ketika ada utusan dari Persia mengunjungi Umar. Utusan tersebut sangat heran karena Umar tidak tinggal di istana yang mewah seperti raja-raja atau kisra-kisra pada umumnya. Jadi rumah Umar bin Khattab itu sangat sederhana hingga membuat utusan raja Persia tersebut heran gitu. Dan beliau juga berpakaian tidak seperti raja-raja ataupun kisra-kisra lainnya yang berpakaian mewah, banyak perhiasan di mana-mana. Umar bin Khattab tidak seperti itu. Beliau tetap berpakaian sederhana dan apa adanya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema kepemimpinan ini tuh ada di surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu bima la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami bertasbih dan memuji namamu, serta menyucikan namamu. Lalu Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, dari apa yang sudah aku sampaikan tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita bisa meneladani sifat-sifat baik Umar bin Khattab dalam memimpin, baik memimpin suatu kelompok ataupun memimpin diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.